Kisah ini merupakan salah satu legenda urban paling terkenal di kalangan pendaki Indonesia, bersumber dari pengalaman nyata seorang pendaki bernama Seno pada sekitar tahun 2012. Kejadian ini berlangsung di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebuah gunung yang dikenal karena keindahannya yang agung sekaligus auranya yang sangat mistis, yang diyakini sebagai istana dari Ratu Jin bernama Dewi Anjani. Pada pertengahan tahun 2012, Seno dan 5 orang temannya merencanakan sebuah pendakian yang sudah lama mereka impikan, menaklukkan puncak Gunung Rinjani. Seno dikenal di kalangan teman-temannya sebagai sosok yang paling kuat secara fisik. Ia rajin berolahraga, memiliki stamina di atas rata-rata, dan sudah beberapa kali mendaki gunung lain. Namun, kekuatan fisiknya diiringi dengan sifat yang kurang terpuji. Seno cenderung sombong, suka meremehkan, dan seringkali mengabaikan nasihat-nasihat yang berbau tradisi atau mitos. Sebelum memulai pendakian melalui jalur Sembalun, seorang pemandu lokal sempat memberikan wejangan singkat. Ia mengingatkan agar seluruh pendaki senantiasa menjaga ucapan dan perbuatan. Jaga mulut, jaga sikap, jangan takabur. Rinjani ini rumahnya, beliau, kita hanya tamu, kata pemandu itu dengan tatapan serius. Teman-teman Seno mengangguk patuh, namun Seno hanya tersenyum sinis. Di dalam hatinya, ia menganggap semua itu hanyalah tahayul untuk menakut-nakuti pendaki pemula. Bagi Seno, gunung adalah arena untuk adu kekuatan fisik, bukan tempat untuk ritual mistis. Ia sudah mempersiapkan segalanya, mulai dari peralatan terbaik hingga latihan fisik yang intens. Namun, ia lupa mempersiapkan satu hal yang paling penting, kerendahan hati. Dengan ransel yang terasa ringan di punggungnya yang kokoh dan semangat yang membara, Seno melangkahkan kakinya memasuki gerbang pendakian, tidak menyadari bahwa kesombongannya telah mengirimkan sinyal kepada para penjaga tak kasat mata di gunung itu. Langkah pertamanya di jalur pendakian seolah menjadi awal dari sebuah ujian yang tidak pernah ia bayangkan. Angin yang berdesir di antara padang savana seolah membisikkan peringatan yang ia abaikan. Rinjani, dengan puncaknya yang megah dan danau segara anak yang legendaris, sudah siap menyambut tamunya yang angkuh dengan cara yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Aura Rinjani yang sakral sudah mulai terasa bahkan dari pos pertama. Teman-temannya merasakan ketenangan dan kekaguman, namun Seno hanya merasakan tantangan. Ia terus berjalan di depan, meninggalkan teman-temannya di belakang, seolah ingin membuktikan bahwa dialah yang terkuat. Sikapnya yang tidak sabaran dan meremehkan medan menjadi pertanda awal dari malapetaka yang akan datang. Perjalanan menuju Pelawangan Sembalun adalah trek yang panjang dan menguras tenaga. Rombongan berjalan dengan ritme yang teratur, sesekali berhenti untuk beristirahat. Namun, Seno terus menunjukkan ketidaksabarannya. Ia seringkali mengeluh jika teman-temannya berjalan terlalu lambat dan kerap melontarkan candaan yang menyinggung tentang mitos-mitos di gunung tersebut. Puncaknya, sebuah pelanggaran fatal pun ia lakukan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Di tengah perjalanan, Seno merasa ingin buang air kecil. Alih-alih mencari tempat yang sopan dan tersembunyi, ia justru melakukannya di dekat sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut tebal, yang oleh sebagian pendaki lain dianggap sebagai area keramat atau tempat peristirahatan para penunggu. Salah seorang temannya, sebut saja Bayu, sudah mengingatkannya. "Sen, jangan di situ. Cari tempat lain, pamit dulu," teriak Bayu dari kejauhan. Seno hanya tertawa meremehkan. "Halah, repot amat. Cuma kencing doang. Emang penunggunya mau marah?" jawabnya dengan nada mengejek. Setelah melakukan perbuatannya, ia bahkan menepuk-nepuk batu itu seolah menantang. Seketika itu juga, suasana di sekitar mereka terasa berubah. Angin yang tadinya sepo-sepo mendadak bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Suara-suara serangga yang tadinya ramai terdengar, kini lenyap dalam keheningan yang aneh. Teman-temannya merasakan firasat yang tidak enak. Mereka saling pandang dengan cemas, sementara Seno tetap berjalan santai seolah tidak terjadi apa-apa.
Ia tidak menyadari bahwa perbuatannya yang dianggap sepele itu adalah sebuah penghinaan besar di mata dimensi lain. Ia telah mengotori sebuah gerbang atau rumah milik makhluk gaib tanpa permisi, dan dengan kesombongannya, ia telah mengundang kemarahan mereka. Sejak saat itu, perjalanan mereka terasa semakin berat. Kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya, dan beberapa teman Seno merasa seperti ada yang mengikuti mereka dari belakang. Bayangan-bayangan aneh seringkali terlihat di sudut mata, namun menghilang ketika ditoleh. Seno, meskipun secara fisik masih kuat, mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia menjadi lebih pendiam dan tatapan matanya seringkali kosong, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Setelah perjuangan panjang, rombongan akhirnya tiba di Pelawangan Sembalun, pelataran luas sebelum pendakian terakhir menuju puncak Rinjani, Summit Atta. Di sini, mereka mendirikan tenda untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Pemandangan dari Pelawangan Sembalun sungguh luar biasa, dengan danau Segara Anak yang biru terhampar di bawahnya. Namun, keindahan itu kini dibalut oleh aura mistis yang semakin pekat, terutama bagi Seno. Saat malam tiba, suhu udara turun drastis. Di dalam tenda, Seno mulai bertingkah aneh. Ia mengeluh mendengar suara alunan musik seperti gamelan yang lirih, padahal teman-temannya tidak mendengar apa-apa selain desau angin. "Kalian dengar tidak? Suara gamelan?" tanyanya berulang kali dengan wajah bingung. Teman-temannya mencoba menenangkannya, mengira ia hanya kelelahan dan mulai berhalusinasi. Tidak hanya itu, Seno juga merasa ada yang terus-menerus memperhatikannya dari luar tenda. Ia beberapa kali membuka resleting tenda untuk melihat keluar, namun tidak menemukan siapapun. Ia hanya melihat kabut tebal yang bergulung-gulung seperti ombak. Matanya menatap liar ke dalam kegelapan, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Perilakunya yang gelisah membuat teman-temannya semakin khawatir. Bayu mencoba menasihatinya lagi. Ia meminta Seno untuk beristighfar dan memohon ampun jika tadi siang telah berbuat salah. Namun, ego Seno masih terlalu tinggi. "Aku tidak apa-apa. Cuma kecapean," balasnya ketus, menolak untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang salah. Ia mencoba untuk tidur, namun matanya terus terjaga, menatap langit-langit tenda dengan pandangan kosong. Puncaknya adalah ketika ia tiba-tiba duduk dan berkata, "Dia cantik sekali. Dia memanggilku." Kalimat itu diucapkannya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Teman-temannya yang mendengar langsung merinding ketakutan. Mereka sadar bahwa Seno tidak lagi berhalusinasi. Ada seseorang dari dunia lain yang telah berhasil menjalin kontak dengannya, sebuah undangan gaib yang menjadi pertanda terakhir sebelum ia benar-benar diambil dari dunia mereka. Sekitar pukul 2 dini hari, rombongan bersiap untuk melakukan pendakian ke puncak. Udara dingin terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk kulit. Semua pendaki mengenakan pakaian berlapis, penutup kepala, dan sarung tangan. Kondisi Seno tampak sedikit membaik, ia terlihat bersemangat kembali, bahkan terlalu bersemangat. Ia seolah ingin segera mencapai puncak dan membuktikan kekuatannya. Pendakian menuju puncak Rinjani adalah medan yang paling kejam. Jalurnya terdiri dari pasir vulkanik yang membuat setiap langkah terasa berat. 2 langkah maju, 1 langkah mundur. Seno, dengan staminanya yang luar biasa, langsung melesat di depan, meninggalkan teman-temannya jauh di belakang. Bayu sudah berteriak memintanya untuk menunggu dan tidak memisahkan diri dari rombongan, tetapi teriakannya ditelan oleh angin kencang. Seno terus berjalan dengan kecepatan yang tidak wajar, seolah tidak merasakan lelah sama sekali. Teman-temannya hanya bisa melihat cahaya headlampnya yang semakin menjauh dan akhirnya hilang di tikungan punggungan gunung. Saat itu, kabut tebal yang hitam dan pekat tiba-tiba turun dengan sangat cepat, menyelimuti seluruh jalur pendakian. Jarak pandang menjadi 0, hanya beberapa meter di depan. Mereka terpaksa berhenti, berpegangan satu sama lain agar tidak terpisah. Setelah menunggu hampir setengah jam dan kabut sedikit menipis,
mereka melanjutkan pendakian sambil terus memanggil nama Seno. Seno, Seno, teriak mereka berulang kali. Namun, tidak ada jawaban. Hanya gema suara mereka sendiri yang memantul di tebing-tebing sunyi. Perasaan panik mulai menjalari mereka. Mereka mencoba berpikir positif, mungkin Seno sudah sampai di puncak dan menunggu di sana. Namun, setibanya di puncak Rinjani, mereka tidak menemukan Seno. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Mereka bertanya kepada rombongan pendaki lain yang ada di puncak, tetapi tidak ada seorang pun yang melihat pendaki dengan ciri-ciri seperti Seno. Seno telah lenyap. Menghilang tanpa jejak di tengah jalur pendakian yang kejam, ditelan oleh kabut dan keangkuhannya sendiri. Kepanikan teman-teman Seno mencapai puncaknya. Mereka segera turun kembali ke Pelawangan Sembalun dan melaporkan kejadian tersebut kepada tim penyelamat dan pendaki lain. Kabar hilangnya seorang pendaki dengan cepat menyebar. Tim SAR, Search and Rescue, gabungan dari Basarnas, kepolisian, dan relawan segera dibentuk. Pencarian besar-besaran pun dimulai di sepanjang jalur pendakian. Tim SAR menyisir setiap jengkal jalur dari Pelawangan hingga puncak, memeriksa setiap jurang dan ceruk yang mungkin menjadi tempat Seno terjatuh. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada jejak kaki, tidak ada sobekan kain, tidak ada satu pun petunjuk yang ditinggalkan. Seolah-olah Seno menguap begitu saja ke udara. Pencarian yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut tidak membuahkan hasil, membuat semua orang semakin putus asa. Karena pencarian secara fisik tidak berhasil, pihak keluarga dan warga lokal akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan paranormal atau orang pintar. Menurut penerawangan mereka, Seno tidak mengalami kecelakaan fisik. Ia disembunyikan atau diambil oleh Dewi Anjani, sang ratu penguasa Gunung Rinjani. Perbuatannya yang tidak sopan telah menyinggung sang ratu, dan kesombongannya membuatnya menjadi target yang mudah untuk dibawa ke alam lain. Paranormal tersebut menjelaskan bahwa Seno sebenarnya masih berada di sekitar gunung, tetapi di dimensi yang berbeda. Ia sedang menjadi tamu di istana gaib Dewi Anjani. Untuk menemukannya, ritual khusus harus dilakukan untuk membuka pandangan dan meminta izin kepada sang ratu agar mau melepaskan Seno. Teman-teman Seno hanya bisa pasrah dan berdoa, diliputi rasa bersalah dan ketakutan yang luar biasa. Berita tentang pencarian yang melibatkan unsur gaib ini semakin menguatkan aura mistis Rinjani. Semua orang, dari tim SAR hingga para relawan, kini tidak hanya berjuang melawan medan yang sulit, tetapi juga melawan kekuatan tak kasat mata yang diyakini telah menahan Seno. Harapan untuk menemukan Seno dalam keadaan selamat semakin menipis setiap harinya. Pada hari kelima pencarian, ketika harapan hampir pupus, sebuah keajaiban terjadi. Salah seorang relawan yang sedang menyisir area jurang yang sangat curam dan jauh dari jalur pendakian, melihat sesuatu yang janggal. Di dasar jurang, di antara semak belukar yang lebat, ia melihat sesosok tubuh manusia. Tim evakuasi segera dikerahkan. Prosesnya sangat sulit karena medannya yang berbahaya, sebuah lokasi yang mustahil dijangkau oleh manusia normal tanpa peralatan panjat tebing. Ketika tim berhasil mencapai dasar jurang, mereka menemukan Seno. Dan kondisinya sungguh di luar nalar. Seno ditemukan dalam keadaan telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun menutupi tubuhnya. Ia duduk meringkuk di balik sebuah batu besar, dengan tatapan kosong dan senyuman aneh di wajahnya. Anehnya, tidak ada satu pun luka gores, lecet, atau memar di tubuhnya, sesuatu yang mustahil bagi seseorang yang hilang selama 5 hari di alam liar Rinjani yang keras. Seno tampak linglung dan tidak mengenali siapapun. Ia hanya diam, sesekali tertawa kecil atau bergumam tidak jelas. Tubuhnya dingin, tetapi ia seolah tidak merasakan suhu ekstrim di sekitarnya. Tim penyelamat yang menemukannya dibuat merinding. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan hidup selama 5 hari tanpa pakaian, makanan, dan minuman di suhu sedingin itu, dan berada di lokasi yang sangat sulit dijangkau tanpa cedera sedikit pun? Proses evakuasi berlangsung dramatis.
Seno tidak merespons panggilan dan harus dipapah untuk dibawa naik dari jurang. Selama perjalanan turun, ia terus menatap ke arah puncak Rinjani sambil tersenyum, seolah sedang melihat sesuatu yang indah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Penemuannya yang aneh ini semakin menguatkan keyakinan warga lokal bahwa Seno memang baru saja dikembalikan dari alam gaib. Bagi tim SAR, ini adalah salah satu kasus paling aneh yang pernah mereka tangani. Logika dan akal sehat seolah tidak berlaku di hadapan misteri Gunung Rinjani. Seno telah kembali ke dunia nyata, tetapi jiwanya sepertinya masih tertinggal di sebuah tempat yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh manusia biasa. Setelah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat, kondisi fisik Seno secara ajaib dinyatakan sehat. Tidak ada dehidrasi parah, hipotermia, atau luka internal. Namun, kondisi mentalnya sangat terguncang. Ia terus mengigau dan menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal. Dari racauannya yang terputus-putus, terungkaplah sebuah pengalaman yang ia alami selama 5 hari menghilang. Seno bercerita bahwa ia tidak merasa hilang. Menurutnya, setelah terpisah dari teman-temannya di tengah kabut, ia bertemu dengan seorang wanita yang luar biasa cantik dengan pakaian layaknya seorang putri kerajaan. Wanita itu mengajaknya untuk ikut ke rumahnya. Seno, yang terpesona oleh kecantikannya, mengikutinya tanpa ragu. Ia mengaku dibawa masuk ke sebuah gerbang megah yang tersembunyi di balik bebatuan, menuju sebuah istana yang sangat indah dan berkilauan. Di dalam istana itu, ia diperlakukan layaknya seorang raja. Ia diberi makanan dan minuman yang sangat lezat, dihibur oleh tarian-tarian yang anggun, dan dilayani oleh dayang-dayang yang cantik. Ia sama sekali tidak merasa kedinginan atau kelaparan. Menurut perhitungannya, ia hanya berada di sana selama beberapa jam saja, bukan 5 hari. Ia tidak sadar bahwa di dunia nyata, ratusan orang sedang bertaruh nyawa untuk mencarinya. Pengakuan Seno ini membuat semua orang yang mendengarnya, termasuk tim medis, terdiam. Ceritanya sangat cocok dengan legenda istana gaib Dewi Anjani. Makanan yang ia makan di alam gaib diyakini sebagai penyebab mengapa ia bisa bertahan hidup tanpa makanan fisik. Istana indah yang ia lihat adalah gambaran lain dari dunia jin yang diperlihatkan kepadanya. Ia telah benar-benar masuk ke dimensi lain. Ketika ia diberitahu bahwa ia telah hilang selama 5 hari dan ditemukan telanjang di dasar jurang, Seno tidak percaya. Ia marah dan menganggap semua orang berbohong. Baginya, pengalaman di istana gaib itu terasa jauh lebih nyata daripada kenyataan yang ada di hadapannya. Jiwanya telah terkontaminasi oleh pesona alam lain, membuatnya sulit untuk kembali sepenuhnya ke dunia manusia. Meskipun Seno selamat secara fisik, jiwanya tidak pernah benar-benar pulih. Ia menderita trauma psikologis yang mendalam. Selama berbulan-bulan, ia harus menjalani perawatan intensif. Ia menjadi pribadi yang pendiam, penakut, dan seringkali berteriak histeris di tengah malam. Sosoknya yang dulu gagah dan sombong kini telah hancur, digantikan oleh bayang-bayang ketakutan dari pengalamannya di Gunung Rinjani. Ia tidak akan pernah bisa mendaki gunung lagi seumur hidupnya. Dalam pandangan Islam, keberadaan dunia jin yang dipimpin oleh seorang ratu atau raja adalah hal yang sangat mungkin. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang hidup di dimensi berbeda, namun terkadang bisa beririsan dengan dunia manusia. Gangguan atau penculikan oleh jin bisa terjadi, terutama pada orang-orang yang lalai, sombong, atau melakukan perbuatan yang mengundang amarah mereka, seperti menodai tempat tinggal mereka. Islam mengajarkan bahwa perlindungan utama dari gangguan semacam ini adalah dengan selalu mengingat Allah, menjaga adab, berdoa sebelum melakukan sesuatu, dan tidak pernah merasa takabur atas kekuatan diri sendiri, karena semua kekuatan hanyalah milik Allah. Pelajaran moral terpenting dari kisah Seno adalah tentang kerendahan hati. Alam, terutama gunung, adalah manifestasi dari keagungan ciptaan Allah yang harus dihormati, bukan ditaklukkan dengan kesombongan.
Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan fisik tidak ada artinya jika tidak diimbangi dengan adab dan spiritualitas yang baik. Setiap tempat memiliki aturan tak tertulis yang harus dipatuhi. Meremehkan kearifan lokal dan mitos seringkali berujung pada petaka, karena di balik mitos tersebut seringkali tersimpan pesan untuk menghormati keseimbangan alam, baik yang terlihat maupun yang tidak. Kisah Seno menjadi pengingat abadi bagi para pendaki untuk tidak hanya mempersiapkan fisik dan logistik, tetapi yang terpenting adalah mempersiapkan mental dan hati. Karena di puncak-puncak tertinggi, kita akan menyadari betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta dan betapa mutlaknya kekuasaan Sang Pencipta. Kesombongan hanya akan membuat kita tersesat, baik di jalur pendakian maupun di jalur kehidupan. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.